Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emre Tramaturizi, NPM 2003022001. Jadi di video kali ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Ekonomi Mikro. Jadi saya dari kelompok 1 yang beranggotakan A. Hikmatun Trianingsi dan Randy Ferdiansah. Jadi tugas untuk UTS saya yaitu mencari isu tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja serta pengangguran di Indonesia. Jadi sini saya sebagai yang akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang isu tersebut, bahwa ketenaga kerjaan itu merupakan suatu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pasar tenaga kerja itu dibentuk oleh dua kekuatan utama, yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Nah, permintaan tenaga kerja itu dilakukan oleh pihak perusahaan atau produsen, sedangkan penawaran tenaga kerja dilakukan oleh pihak tenaga kerja dalam tenaga kerja. Ketidakseimbangan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja menyebabkan masalah ketenaga kerjaan yang berkepanjangan. Lalu ketidakseimbangan tersebut terjadi jika penawaran tenaga kerja lebih besar dibanding dengan permintaan tenaga kerja yang ada dalam pasar tenaga kerja. Sedikitnya, jumlah permintaan tenaga kerja akan mengakibatkan kelebihan pasokan tenaga kerja yang menawarkan diri untuk bekerja. Akibatnya adalah terjadinya pengangguran. Lalu, tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Sedangkan persentase tingkat pengangguran terbuka akan meningkat ketika jumlah angkatan kerja yang berkurang banyak meskipun jumlah pengangguran menurun. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya yang selanjutnya, yaitu AA Hikmatun Trianingsi. Baiklah, di sini saya AA Hikmatun Trianingsi dengan NPM 2003021001 akan melanjutkan penjelasan isu tentang permintaan tenaga kerja yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan atas suatu barang produksi sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk produksinya jika permintaan akan barang produksi itu meningkat. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja disebut sebagai derivat demand atau permintaan turunan. Untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka perusahaan harus menjaga permintaan masyarakat atas barang yang diproduksi agar stabil atau mungkin meningkat. Dalam menjaga stabilitas permintaan atas barang produksi perusahaan dapat dilakukan dengan pelaksanaan ekspor sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian diharapkan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja dapat dipertahankan pula. Permintaan tenaga kerja memiliki karakter individu di pasar tenaga kerja. Tenaga kerja dibeli bukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, tetapi dibeli karena tugas tertentu untuk dipenuhi dan memiliki layanan yang diberikan. Tingkat permintaan tenaga kerja oleh individu perusahaan yang dapat dimaksimalkan keuntungan terjadi pada saat nilai produktivitas tenaga kerja sama dengan biaya marginal tenaga kerja. Baik, sebelumnya nama Randy Ferdiansyah, NPM 20030222020 jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dimana sebelumnya disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu tentang isu-isu yang sedang berkembang mengenai hukum permintaan. Baik, langsung saja. Permintaan tenaga kerja juga merupakan alternatif kombinasi tenaga kerja dengan input lain yang tersedia dan berhubungan dengan tingkat upah. Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi juga akan turun. Akibatnya, harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini, produsen akan cenderung untuk meningkatkan jumlah produksinya karena permintaan akan barang bertambah besar. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja juga bertambah besar, sehingga keadaan tersebut menyebabkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja ke kanan karena pengaruh efek skala atau efek substitusi. Tenaga kerja mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dan perekonomian di Indonesia. Setiap tenaga kerja harus mendapatkan lapangan pekerjaan untuk mampu memiliki keunggulan kompetitif sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing. Pengangguran dapat menjadi suatu ancaman jika tidak segera diatasi karena dapat meningkatkan
tindakan kriminal akibat masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, naik turunnya sebuah lapangan pekerjaan akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja terhadap penawaran tenaga kerja oleh masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isu yang sedang berkembang mengenai tentang hukum permintaan, di mana pengangguran salah satu adalah memicu akibatnya. Baiklah, mengenai isu yang telah dijelaskan oleh kelompok saya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus menambah sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, memotivasi diri sendiri untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, perlu adanya pendampingan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, dapat menciptakan lapangan kerja dengan bekerja sama kepada investor. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.